one neutral one. In the same way, 4 formula in each formula up to Tajana stage. Jadi beliau mengatakan yang kita cintai tadi dengan 4 cara yang kita latih supaya mencapai jana yang ketiga. Lalu setelah itu pilih orang yang netral dengan 4 cara yang sama sampai juga di jana nomor 3. Again, you must try one hatred person. Taking one hatred person, you should send metta up to Tajana. You should send 4 formula in each formula up to Tajana. Jadi yang nomor 4, akhirnya kita pemilih juga kepada orang yang kita benci dengan cara 4 formula tadi sampai ke jana nomor 3. So this is one round. Number 1, ada. Do yourself. Number 2, biya diyawan. Number 3, mijada, neutral one. Number 4, Catherine. apiya, neutral one. Jadi 4 cara ini ketika kita mengirimkan meta jana kita dengan 4 formula. 1 pada diri kita, setelah itu kepada orang yang kita cinta dan kita hormati sampai jana ketiga. Setelah itu nomor 3 kepada orang yang netral. Keempat kepada musuh kita atau orang yang kita benci. Again, you must repeat another round. Do yourself, another dear one, another neutral one, another hatred one. Jadi setelah itu ulang lagi sekali lagi kepada diri kita sendiri, kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang netral, kepada orang yang kita benci. In this way, you must repeat again and again. There must be no difference between these 4. Between these 4 means do yourself, dear one, neutral one, hatred one. Jadi kita harus terus latih berulang-ulang sehingga nanti tidak lagi ada perbedaan antara diri kita, orang yang kita cinta, orang yang netral atau yang kita benci. Tidak ada perbedaan dari kualitas meta kita. Your metta must be equal on these 4. Jadi meta kita harus semuanya sama kepada 4 objek ini. At that time only you can break down the barrier. Nah, pada saat itulah kita bisa membreakdown boundary. Jadi pada saat itulah kita bisa memecah batasan. Kita tidak mempunyai lagi batas antara cinta kasih kita. Seperti itu. In this case, there is one problem. One Mahathira discussed with me. That problem I want to explain. In Metta Sutta. Jadi beliau mengatakan untuk membuat cinta kasih yang universal tidak ada batas di antara semua orang, ada problem. Nah, seorang Mahathira pernah berdiskusi dengan beliau. Beliau akan menjelaskan hal ini. Have you recite Metta Sutta? Madayatha niyam Buddha mayusa eka Buddha manurakhi. What is the meaning? Apakah kita sering membaca parita matayatan yang putang ayusaka mutang reki? Apa artinya? The meaning is mother has only one son. She has a lot of metta to her son. But if there is any difficulty, she gave up her life to save her son. Jadi kalau kita perhatikan arti parita itu, seorang ibu yang mempunyai seorang anak mempunyai banyak cinta kasih. Tapi kalau anaknya sedang berbahaya, beliau bila perlu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anak tersebut. Such type of metta is necessary while sending metta. Jadi kualitas metta seperti itu diperlukan ketika kita mengirim cinta kasih kita kepada orang lain. But that Mahathira discussed with me
it is not the translation may be wrong. Translation may be wrong means here there is son, there is mother. Mother has the intention to save her son by giving up her life. This is not equal matter. Jadi beliau pernah berdiskusi dengan seorang Mahatera, dan Mahatera ini mengatakan mungkin terjemahannya salah karena seorang ibu yang mencintai anak, lalu ketika anaknya berbahaya dia berani mengorbankan jiwanya. Nah, ini bukan equal love, jadinya bukan cinta kasih yang seimbang atau universal ya. No equal matter means she had no much matter to herself. She had a lot matter to her son. This is not equal. Jadi tidak seimbang, cinta kasih yang tidak seimbang karena seorang ibu itu lebih banyak cintanya kepada anaknya daripada dirinya sendiri, sehingga dia mengorbankan dirinya untuk anaknya. Jadi ini tidak seimbang. While sending matter, equal matter is necessary. Here, ada to yourself, pia dear one, majada neutral one, very hatred one. These four must be equal. No, in this case, not equal. Jadi beliau mengatakan ketika berdiskusi, ketika mengirimkan cinta kasih kepada orang yang kepada diri kita, kepada orang yang kita sayang, kepada orang yang netral dan kepada orang yang kita benci, harus seimbang, harus merata. Jadi ini tidak rata gitu, tidak sama. Do you agree? Apakah kita setuju dengan diskusi pendapat tersebut? Maybe translation may be a little bit wrong. Mungkin katanya terjemahannya sedikit salah. So because of this reason, if you want to attain higher jhana, higher metta jhana, this is basic metta jhana. If you want to attain higher metta jhana means taking all beings as meditation object, you must send metta, and then you should try to attain abdutta jhana. That jhana, that metta jhana is very higher, powerful metta jhana. Jadi beliau mengatakan ketika kita berlatih meditasi metta biasa, itu kita harus berusaha untuk rata, seimbang. Karena nanti kalau kita bisa melakukan dengan seimbang, rata dengan baik, lalu kita menggunakan semua objek sampai di jana ketiga, jadi jana kita menjadi jana yang tingkat tinggi, yang seimbang, yang rata. Maybe let us stop for a few minutes. Later we can continue. There are many question answers. Beliau ikan stop sebentar, istirahat. Setelah itu dilanjutkan, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, istirahat katanya 5 menit dulu. While we waiting Sayadaw coming, organizer want to give announcement.
Saturday, maybe Sayadaw going to give another talk, or maybe Bante Aganya. So organizer would like, if any question you want to ask, you can write down, and this question you can put in the office. So Saturday morning you already give to this question. So in the afternoon when we have the Dhamma talk, maybe Sayadaw or Bante Aganya can answer your question. So you can write down your question. Jadi kalau ada yang mau bertanya mungkin dalam bahasa Indonesia dengan Sayadaw untuk pertanyaan-pertanyaan Dhamma talknya di hari Sabtu, kawan-kawan bisa, peserta meditasi bisa menulis, nanti diserahkan di kantor paling lambat Sabtu pagi, sehingga bisa di-translate, ya, diterjemahkan. Sorenya kita serahkan kepada Sayadaw untuk diberikan jawaban. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan tulis, store di kantor gitu. Okay. Maybe later questions. Okay. Kita akan lanjutkan. We're going to continue. If you can break down the boundary or barrier, then you can continue to send metta all beings. Jadi kalau kita bisa meliwati batas dari keempat area tadi menjadi rata, lalu kita bisa lanjutkan meditasi kita. There are, according to Parisambhita Magga, there are 12 types of beings. Jadi kita lanjutkan ke makhluk lain. Ada yang pertama adalah 12 macam makhluk lain. Number 1, Sabbe Satta. Jadi yang pertama adalah Sabbe Satta. All beings. They translate all beings. Jadi terjemahannya adalah untuk semua makhluk. Number 2, Sabbe Pana. All breathing things. Jadi nomor 2 adalah Sabbe Pana, yaitu semua makhluk yang bernafas. Number 3, Sabbe Buddha. All creatures. Jadi nomor 3 adalah Sabbe Buddha, yaitu semua ciptaan, ya. Number 4, Sabbe Pugala. All persons. Jadi nomor 4 adalah Sabbe Pugala, yaitu semua orang, semua manusia. Number 5, Sabbe Adda Bhava Priyabhana. All those who have a personality. Please. Adda Bhava Priyabhana. Jadi semua orang yang mempunyai kepribadian, ya, personality, kepribadian, ya. So there are 5 types. Although there are 5 types, but from different angle they are trying to see beings only. All are same. These all beings, for example, they are called Sabbe Satta. They are also called Sabbe Pana. Why? They are always breathing. So they are called Sabbe Pana. Same. Sabbe Satta also same. What is the meaning? Not necessary to differentiate. So these are also called Sabbe Satta. These are also called Sabbe Pana. These are also called Sabbe Buddha. So from different angle. Sabbe Satta means they have attachment to their own aggregates. Do you have attachment?
So they are also called Sabbesada. Sabbebana, they have breathing. They are always breathing. So they are also called Sabbebana. Sabbe Buddha, they occur in this world because of their karma. So they have their own karma all. So they are same, this, that. So they, Pogala is also, this is one name. And then Sabbe Adda Bhava Priyabana, they have body. Direct meaning is all have body. So mental body as well as physical body. So because of this reason, these five are same meaning. Object is same. So taking these objects, they should send metta up to that jhana. There are 4 formulas. In each formula, they must practice up to that jhana. Beliau mengatakan ada 5 type, 5 tipe bagaimana kita memilah-milah makhluk. Tadi beliau mengatakan yang pertama umpamanya Sabbesata, semua makhluk, setelah itu semua makhluk yang bernafas, semua makhluk yang terciptakan, semua makhluk yang mempunyai nama atau punggala, atau semua makhluk yang mempunyai kepribadian. Semua objek ini sebetulnya adalah hal yang sama ya. Karena semua bernafas, semua terciptakan oleh karmanya masing-masing, mereka mempunyai nama, mempunyai kepribadian. Jadi sebetulnya objeknya sama. Cuma sekarang kita harus untuk melatih jana kita menjadi kuat, kita harus gunakan objek yang sama ini dilihat dari segala sudut. Jadi kita harus latih bertahap semua dengan objek ini sampai jana yang ketiga semuanya dengan 4 cara, yaitu bebas dari penderitaan, bebas dari penderitaan batin, badan, dan hidupnya berbahagia. Jadi semuanya dari segala sudut harus sama. So there are many ways how they should start. Maybe they should fix within one compound, for example. Within one compound, they should try to see these all beings. How they should try? If they practice white kasina or aloka kasina, light kasina, up to 4th jhana, that 4th jhana also produce light. With the assistance of that light, they can send metta first, adda, piya, mejjada, viri, to yourself, dear one, neutral one, hatred one. While sending metta, that metta jhana concentration also produces strong, powerful light. With the assistance of the light, they should fix one compound. Within one compound, all beings they should try to see. Jadi beliau mengatakan bagaimana kita melatih 5 macam ini secara bertahap. Jadi mula-mula kita latih umpamanya jana kita dengan menggunakan objek warna putih sampai ke jana nomor 4. Nah, setelah sampai jana nomor 4, lalu kita tingkatkan, alihkan ke meta jana, yaitu sampai jana yang ketiga dengan 4 formula itu. Mula-mula pada diri kita sendiri, setelah itu kepada orang yang kita sayang, setelah itu kepada orang yang netral dan kita benci. Nah, setelah kita latih seperti itu, dia juga menimbulkan sinar. Nah, sinar ini lalu kita gunakan untuk dikirimkan cinta kasih. Mula-mula kita dengan melihat semua being yang ada di area ini, di sekitar area ini. Another one is Sabba Etiyo, all women. They can send metta as a general, all women within one compound. And then Sabbe Purisa, all men. All men also possible to send metta. One by one only not possible. One by one means if male meditator, they should send male yogi. Female meditator, they should send female yogi separately, no problem. But as a general, male meditator also can send all women, no problem. Female meditator also can send all men, no problem. They can do up to jhana stage. Sabba Etiyo, Sabbe Purisa. Okay. Ya, jadi beliau menjelaskan tadi setelah kita mengirimkan cinta kasih
kepada semua makhluk yang ada di sekitar area ini. Setelah itu kita bisa pisahkan menjadi kepada semua wanita di sekitar di tempat ini dan semua lelaki di sekitar tempat ini. Untuk peserta meditasi yang laki, kalau mengirimkan cinta kasih kepada satu orang harus laki atau pria. Kalau yang wanita juga kalau satu orang harus wanita. Tapi untuk bergrup yang pria boleh juga mengirimkan cinta kasih sampai ke jana nomor 3 untuk grup wanita dan sebaliknya. Yang wanita juga bisa mengirimkan cinta kasih sampai jana ketiga untuk grup pria seperti itu. Then another difficult one. Sabbe Riya, all noble ones. Sabbe Nariya, all worldly beings. It is for beginners, it is not easy. In time of Buddha may be easy. Because in time of Buddha there are many noble ones. They can see face to face also. They can sit, okay. But all nowadays it is not easy to see noble ones. But by imagination they may do this one. But all worldly beings it is very easy. Jadi beliau setelah dikelompokkan kepada grup pria, grup wanita, lalu dilanjutkan kita mengirimkan cinta kasih kepada para suciwan, jadi orang-orang Arya atau orang-orang suci. Nah persoalannya waktu zaman Sang Buddha kita pada saat itu banyak orang suci dan kita pada saat itu para meditator bisa berhadapan langsung dengan orang-orang suci tersebut. Nah zaman sekarang sulit mencari orang suci. Nah untuk itu ini problem juga. Mungkin dengan melakukan membayangkan orang-orang suci itu problem ini dapat dilewati. There is also another possibility. Another possibility is if a meditator increase his discerning area up to infinite universe. At the time, taking many devas and brahmas as meditation object, if he sent metta as a noble one, it is also possible. Possible means in time of Buddha, when Buddha is expounding Dhamma Cakka Bodhana Sutta, the Dhamma wheel motion and sudden in motion Sutta. Uncountable devas and brahmas became noble ones. Maybe 80 Gaudic brahmas, devas are uncountable. Sorry. Jadi beliau mengatakan kalau zamannya Sang Buddha dulu banyak orang suci lebih mudah mengirimkan cinta kasih karena kita bisa berhadapan langsung. Nah zaman sekarang karena sulit mencari orang suci, sulit untuk mengarahkan cinta kasih kita kepada orang suci. Tapi dengan membayangkan mungkin bisa. Tapi ada jalan lain kalau kita bisa melakukan meditasi kita dengan baik dengan jana kita, lalu kita masuk ke alam-alam dewa, alam-alam yang lebih tinggi. Di zamannya Sang Buddha dulu banyak sekali para dewa dan para brahma ketika mendengarkan ajarannya Sang Buddha, beliau-beliau ini mencapai kesucian seperti itu, ribuan triliunan tak terhingga para dewa dan berapa koti itu di alam Brahma. In the same way, when expounding Mangala Sutta, etc., there are 14 times, 41 14 times uncountable devas and brahmas became enlightened one. Jadi kalau kita membaca Mangala Sutta, di sana dijelaskan bagaimana setiap Sang Buddha memberikan ceramah ada 14 Jadi 14 tak terhitung banyaknya dewa yang datang ya. So because of this reason, nowadays in Deva world as well as
as in Brahma world, there are many noble ones. Jadi kalau kita pikirkan sekarang ini sebetulnya di alam dewa dan di alam Brahma banyak sekali orang-orang suci, makhluk-makhluk suci ya. But there is another problem. Another group, Sabbe Dewa, Sabbe Manusa. Jadi ada lagi problem yang lain yaitu Sabbe Dewa, Sabbe Manusa. Sabbe Dewa means all Devas. Dewa means Devas as well as Brahmas. All are called Deva in this case. So they must send Metta up to Metta Jhana stage. But while sending Devas to attain Metta Jhana, they must try to see these Devas. Without seeing Devas, if they send Metta, their Metta Jhana is not real Metta Jhana. Jadi problemnya umpamanya kita mengirimkan metta jana ke dewa. Dewa artinya juga para dewa dan para Brahma. Kita harus melihat wajah mereka. Nah kalau kita tidak bisa melihat wajah mereka, ini bukan metta jana jadinya. Jadi problem. Some meditators ask me, is it possible to see Devas? Jadi ada beberapa peserta meditasi bertanya, apakah mungkin kita bisa melihat dewa? How do you think? Bagaimana menurut Anda? Apakah bisa melihat dewa? My suggestion, if you want to practice successfully this meditation, then first you should re-establish your white kasina fourth jhana or aloka kasina like kasina up to fourth jhana. With the assistance of the light of wisdom, first you should try within one compound, especially above the trees. There are devas. These devas, they do not stay above the tree, but really above the tree there is their mansion. Inside the mansion they stay there. With the assistance of the light of wisdom, if you try to see these devas, depending on your parami, it is also possible to see these devas. Jadi beliau menyarankan suggestion kepada kita harus berlatih dengan menggunakan objek sinar atau cahaya sampai di jana keempat, lalu dengan kekuatan light of wisdomnya, sinar kebijaksanaan yang dihasilkan dari jana tersebut, kita bisa melihat para dewa yang tinggal di atas pohon-pohon. Jadi di sekitar daerah ini. Jadi dengan kekuatan light of wisdom dari jana keempat kita bisa melihat dewa-dewa tersebut yang biasanya tinggal di atas pohon. Especially if they increase their discernment area up to 31 planes or up to infinite universe. At that time, many meditators they can see devas and brahmas. Jadi kalau terus ditingkatkan kemampuannya sampai bisa melihat ke 31 alam kehidupan atau ke alam semesta ini, maka kita bisa melihat banyak di sana pada saat itu dewa-dewa. Do you want to see? Apakah peserta meditasi ingin melihat? Please remove hosek. This remove hosek. Oh, jadi lupakan ingin pulang ya. Jadi jangan berpikir mau pulang, begitu tidak bisa lihat dewa nanti. Please destroy homesick disease. Jadi penyakit homesick, penyakit rindu rumah, tolong dihilangkan. If you can destroy homesick disease, then you can practice diligently. You may see these devas and brahmas. Jadi kalau kita bisa menghilangkan rindu rumah, rindu keluarga, kita berlatih dengan rajin, kita akan bisa melihat dewa. Can you destroy homesick? Bisa menghilangkan rindu rumah. So it is possible. Please practice diligently.
One day you may see partially, not fully. Jadi beliau mengatakan bisa bahwa kita itu melihat dewa. Mungkin kita tidak bisa melihat semuanya, tapi beberapa. Then another problem is Sabbe Vinibhadika. Vinibhadika means the beings in four woeful states, lower realms. Jadi yang problem yang lain adalah tentang makhluk-makhluk yang ada di alam-alam sengsara. Apa ya? Apa ya, yes. So animals are also Vinibhadika. Menderita. Vedas are also called Vinibhadika. The Asura are also called Vinibhadika. The hell beings are also called Vinibhadika. Jadi makhluk-makhluk menderita maksudnya bukan sengsara ya. Makhluk menderita yaitu makhluk yang ada di alam neraka, makhluk binatang, makhluk peta dan makhluk asura. Is it possible to see Vedas? Apakah mungkin untuk melihat peta? Animals are very clear, but Vedas are not clear. Jadi melihat binatang itu mudah ya, tapi peta alam-alam kelaparan atau setan tidak mudah ya, tidak jelas. Depending on their parami, they may see different creatures, different Vedas. Jadi tergantung dengan parami kita. Setiap orang bisa melihat bermacam-macam macam lain di alam-alam peta itu ya. Their parami means in previous life also if they had practiced metta meditation up to jhana stage, they can clearly see these Vedas also as well as devas also. Jadi tergantung dengan parami ya. Kalau dalam kehidupan dulu sudah pernah melatih metta jananya sampai yang tinggi, sekarang mungkin mereka bisa melihat alam-alam dewa dengan juga alam-alam peta. But the light of wisdom is very important. For some meditators, if they emphasize aloka kasina, like kasina, with the assistance of the fourth jhana, aloka kasina, fourth jhana, they can see these different types of beings. Jadi sangat penting sekali cahaya kebijaksanaan atau sinar kebijaksanaan, terutama dari objek aloka dan light objek, dengan terus menekankan pelatihan ini, menguatkan pelatihan ini, kita bisa melihat semua makhluk-makhluk tersebut. It is very interesting one. According to our Buddha's teaching, there are uncountable universe. Ini ada yang menarik yang beliau ingin jelaskan. Menurut ajarannya Sang Buddha, penjelasan Sang Buddha, sebetulnya alam semesta ini banyak sekali jumlahnya, tidak terhitung. One universe is include 31 planes. Jadi satu universe, satu alam kehidupan itu terdiri dari 31 tingkat kehidupan. Jadi satu alam semesta ada 31 alam kehidupan. 31 plane group is called one universe. There are uncountable 31 planes. 31 planes is called one universe. Yes. There are uncountable universe. Jadi 31 kehidupan itu disebut satu alam semesta. Jadi ada tidak terhingga, tidak terhitung 31 alam kehidupan ini. While Buddha is founding Dhammacakkappavattana Sutta, Dhamma wheel setting in motion Sutta. At the day, Devas and Brahmas from 10,000 universe visit to the Isipatana to listen this Dhamma talk. Jadi waktu Sang Buddha menjelaskan Dhammacakkappavattana
Pawana Sutta, pada saat itu ada 10.000, maksudnya ada begitu banyak para dewa hadir dari 10.000 alam semesta hadir di Isipatana. Because of this reason, maybe you should investigate. It is very good to investigate whether this theory is true or not. You should try to realize by your own direct knowledge. It is better. Jadi karena kita mendengarkan penjelasan ini, ada baiknya kita menyelidiki sendiri. Kalau kita bisa menyelidiki dengan kekuatan kemampuan kita sendiri menembus, lebih bagus. So there, if you practice Metta Jhana successfully up to that jhana stage, there are 11 types of benefits. Jadi kalau kita berlatih Metta Jhana sampai jhana yang ketiga dengan sukses, ada 11 hasil penembusan. Maybe I will calculate these 11 benefits one by one. Jadi beliau akan memberikan kalkulasinya 11 ini satu demi satu. Number 1, Sukha Supati. A man sleeps in comfort. Jadi yang pertama, kalau penembusan atau hasil dari Metta Jhana ini, kita akan tidur dengan nyaman, nyenyak. Number 2, Sukha Pati Bhojati. He wakes in comfort. Jadi kita akan bangun dengan rasa segar. Number 3, Na Babagan Supina Pasati. He dreams no evil dreams. Jadi mimpinya tidak akan pernah mimpi buruk. Number 4, Manusana Biyohodi. He is dear to human beings. Dia akan sayang dengan semua makhluk. Number 5, Amanusana Biyohodi. He is dear to no human beings. Dengan makhluk lain pun dia akan disayang. Number 6, Devada Anurakandi. Deities guard him. Disayang juga dengan para dewa dan dijaga oleh dewa. Number 7, Agiwa Wisawa Satthawa Nakamadi. Fire, poison, and weapons do not affect him. Jadi juga seperti api atau senjata tidak akan bisa menyakiti orang ini. Number 8, Khiban Samadhiyadi. His mind is easily concentrated. Jadi orang yang mempunyai metta seperti ini mudah berkonsentrasi. Number 9, Mukha Wano Pasidadi. The expression of his face is serene. Jadi penampilan wajahnya itu cerah. Number 10, Asamolo Kalankrodi. He dies unconfused. Jadi kalau meninggal dunia tidak kebingungan. Number 11, Odari Abadi Vajjando Bhyama Lagupagohodi. If he penetrates no higher attainment such as Arhat stage, then when he falls from his life, he reappears in the Brahma world. Jadi kalau mereka yang sudah mencapai Metta Jhana ini belum dalam hidup ini mencapai kesucian, lalu meninggal dunia, dia akan lahir di alam-alam Brahma. Is it good? Apakah ini bagus? Huh? Very good. Please remove homesick. Jadi hilangkan rindu pulang. Please practice diligently. It is possible. Jadi rajin-rajin berlatih. Ini mungkin ini bisa kita lakukan. Today let us stop here our Dhamma talk. You can discuss. You can ask any question, no problem. Ya, sampai di sini Dhamma Talk. Sekarang boleh berdiskusi atau bertanya apa saja, silakan.
Yang ingin saya tanyakan adalah apakah benar meditasi cinta kasih harus kepada diri sendiri terlebih dahulu, bukannya kepada orang yang dicintai terlebih dahulu? Karena ibaratnya seperti kita membakar sebuah benda. Kita harus membakar benda yang lebih mudah terbakar lebih dulu daripada membakar benda yang lebih susah. Maksudnya gini, kalau kita mau mengirimkan cinta kasih, mestinya kan kepada orang yang lebih dicintai terlebih dahulu daripada kepada diri sendiri. Tadi kan Bante mengatakan Bante, the question, why we send loving kindness to ourselves first, not to the other one? Because when we love the other one, it's more easier to send loving kindness to the other one than ourselves. So this is the question. Maybe to break down the barrier. To break down the barrier means if you want to attain higher metta jhana, you must send this metta to all beings. Taking all beings as meditation object. Jadi mungkin maksudnya Bante begini, untuk mencapai cinta kasih yang lebih tinggi. Nah, kalau kita untuk berlatih cinta kasih yang lebih tinggi, kita harus membuat menghilangkan batasnya dulu. Kalau kita menggunakan mulai dengan orang lain, kita mengurangi, mementingkan diri sendiri kan. Jadi batas ini, border ini bisa kita lenyapkan karena kita memilih di area itu semua makhluk seperti itu. If you want to send metta jhana, taking all beings as meditation object successfully, then you must first try to break down the barrier. Barrier means between four persons, you must be equal mind. Four persons are: number one, to yourself; number two, dear one; number three, neutral one; number four, hatred one. These four persons must be equal. If they are not yet equal, if you practice, if you send metta, taking all beings as meditation object, you cannot attain metta jhana, higher metta jhana. Jadi maksudnya beliau, kalau kita ingin mencapai metta jhana yang tinggi, kita harus hilangkan batas itu. Batas dari membedakan, harus semuanya rata, yaitu untuk diri sendiri, terus kepada orang yang kita cinta, setelah itu kepada orang netral, dan terakhir musuh kita. Nah, kalau kita bisa mengirimkan cinta kasih kita ke 4 grup ini atau kelompok ini dengan rata, baru kita bisa mencapai cinta kasih yang lebih tinggi. Saya tahu. In your explanations, there's always we have to attain jhana. How about if we don't attain jhana? What's the benefit for us when we are learning the samatha, loving kindness, and vipassana? If we don't attain jhana, what's the benefit for us? Jadi saya terjemahkan dulu. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus. Saya selalu dalam menjelaskan pelajaran beliau di sini bahwa bagaimana pentingnya untuk mencapai penyatuan atau jhana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah berlatih di sini dengan rajin, tapi tidak mencapai juga jhana, lalu apa manfaat kita berlatih di sini atau melatih
cinta kasih dan lain-lainnya ini. Balulu baju sudah. Maybe if you do not yet attain jhana, then you are accumulating wholesome dhamma. You are removing homesick. This is very good. Jadi kalau kita belum mencapai jana, kita sudah membuat perbuatan baik, gitu ya. But Pikiran baik sehingga kita bisa menghilangkan rindu rumah, gitu. if you practice systematically, it is also possible to attain jhana. No much problem. For in time of Buddha, or maybe later in Sri Lanka Sasana, some Mahatheras they practice up to Fajjana only. Then they practice Vipassana based on Fajjana concentration. So they can also begin Arhat. But in time of Buddha, there are also some Arhats. They don't want to practice jhana, but they practice 4 elements meditation systematically. They also begin Arhats. So if you have no jhana, don't worry. But if you practice 4 elements meditation systematically, you can become Arhat. Jadi beliau menjelaskan ada kemungkinan untuk mencapai jana itu kalau kita berlatih dengan rajin. Tapi kalau umpama kita tidak mencapai jana yang tinggi pun juga ada kemungkinan untuk mencapai kesucian. Di zamannya Sang Buddha atau setelah zamannya Sang Buddha di Sri Lanka, banyak orang-orang yang mencapai kesucian hanya berlatih sampai jana yang pertama. Jana yang pertama, lalu Vipassana mereka juga mencapai arahat. Tapi kalau di zaman Sang Buddha juga ada orang yang tidak mencapai jana juga bisa mencapai kesucian, tapi mereka melatih 4 element. Jadi 4 unsur yang dilatih untuk mencapai kesucian.